Halo semua, selamat datang kembali di podcast dan YouTube Hima Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini bersama aku Pramedia Kalina Putri, biasa dipanggil Pram dari Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2020. Apa kabar nih semua? Semoga sehat-sehat selalu dan juga bahagia ya. Nah, kali ini aku udah terhubung sama Mas Novan. Mungkin Mas boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Mas Novan. Ya, halo semua. Perkenalkan, nama aku Novan Eka Satana Putra. Aku dari mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2019. Salam kenal. Nah, salam kenal Mas Novan. Apa kabar nih Mas? Alhamdulillah baik. Meskipun di pandemi seperti ini kan harus tetap semangat menjalani kegiatan lah. Kalau Pram sendiri, apa kabar? Aku sendiri sih alhamdulillah baik ya, meskipun sama kayak Mas Novan pandemi ini banyak yang kena COVID, kita juga harus tetap jaga kesehatan kita. Nah, Mas kali ini aku mau bahas berita terbaru nih dari Universitas Erlangga dengan kebijakan kuliah menjadi luring. Menurut pendapat Mas Novan, kayak gimana nih dengan tersebut? Iya ya. Baru dari universitas kita itu ada berita tentang kuliah luring kan ya. Kalau menurutku sendiri ya, ini menurut pendapatku kan ya. eh, ada nilai tambah dan nilai kurangnya sendiri, jadi plus minusnya sendiri sih dari kebijakan ini. Contohnya, misalkan kebijakan luring, kita kan selama kuliah ini ya, kita setelah kuliah, setelah pusing-pusing kuliah, kalau misalkan luring kan setelah kuliah bisa ngobrol sama teman, sosialisasi sama teman, diskusi atau hibah-hibah gitu kan ya. Itu kan bisa membuat mood kita itu ketika perkuliahan itu naik juga gitu kan. Nah, minusnya sendiri apa ya? Mungkin hal sekecil kayak kita harus berangkat 10 menit lebih awal atau mandi gitu kan, ada hal-hal yang bikin sedikit apa ya, mahasiswa sendiri itu pastinya apalagi kuliah pagi-pagi kan ya, harus mandi pagi gitu kan, mager gitu kan, banyak yang mager. Nah, hal-hal sekecil itulah. Kalau misalnya daring sendiri, apa ya, nilai plusnya itu ya mungkin kita bisa join ketika apa, gabung perkuliahan itu 5 menit sebelum perkuliahan itu bisa kan, kita langsung bergabungnya kan langsung di device masing-masing kan ya, dan nggak perlu mandi atau apapun itu. Nah, tapi nilai kurangnya juga dari daring kan, kita nggak bisa apa ya, semua setelah perkuliahan itu kita juga misalkan nih di perkuliahan nih ada tugas, nah itu juga kita kita kerjain sendiri. Eh, Sama ketika perkuliahan kan kita nggak bisa ngobrol sama teman-teman, nggak bisa tatap muka sama teman-teman yang bisa bikin kegiatan-kegiatan yang bisa bikin kita itu naik lagi gitu, semangat nyambutnya ketika berkuliah seperti itu. Jadi menurutku, jika dipandang menurut pendapatku ya, itu kuliah luring sendiri ya ada plus minusnya tersendiri ya, dan itu pun banyak teman-teman yang pro dan kontra terkait ini kayak gitu sih. Oke, berarti kalau Mas Nova sendiri waktu kuliah daring ini nggak mandi ya Mas ternyata. Iya, ya bukan nggak mandi kan ya, maksudnya cuci muka gitu, cuman kan ketika kuliah pagi tuh loh yang bikin magernya teman-teman mahasiswa kebanyakan gitu buat mandi gitu. Kalau menurut Pram sendiri gimana pendapatnya terkait kuliah luring ini? Kalau aku sendiri kan udah 2 semester kan ya kuliah secara daring. Nah, apalagi dari awal ospek, dari segala macamnya kan udah daring. Jadi pengennya itu sebenarnya kuliah offline, kuliah daring, kuliah luring. Nah, biar ngerasain gimana sih rasanya kuliah di kampus, duduk di bangku kampus, terus dijelasin sama dosennya. Masa selama 2 semester ini nggak pernah menginjakkan kaki ke kampus gitu. Tapi di satu sisi keadaannya kita sekarang kan juga lagi COVID dan kurang memungkinkan. Kemarin aku juga sempat baca berita ada beberapa sekolah yang menjadi klaster baru COVID dan menurutku itu juga cukup berbahaya. Nah, meskipun ada klaster baru, mungkin kita bisa meminimalisir hal tersebut dengan tetap cuci tangan, ya, protokol kesehatan dan lain-lain. Intinya juga sebenarnya kuliah luring ini banyak banget manfaatnya, apalagi buat angkatanku yang sejak awal itu kuliahnya sudah
dari mungkin ada beberapa masalah di seperti akomodasi kayak tempat tinggal dan lainnya gitu sih Mas. Nah, tapi pas waktu pembelajaran secara daring dulu gimana sih Mas rasanya? Iya, eh, gini sih ceritanya. Waktu awal-awal pembelajaran daringku itu kan aku kan sempat masuk di awal semester 2 itu masih luring kan. Masuk di awal semester 2 itu sampai pertengahan semester mau UTS itu kita dari AMD Bahasa dan Sastra Indonesia kan mengadakan upgrading itu ya. Beberapa minggu sebelum UTS kalau nggak salah. Seingatku ya. Itu kita upgrading itu masih secara luring. Jadi kita itu ke Batu kalau nggak ke Malang gitu. Lupa aku nama daerahnya itu apa. Pokoknya kita upgrading secara luring sama banyak teman-teman itu. Nah, di sana itu kan 3 hari 2 malam. Jadi kita itu waktu itu berangkat hari Jumat, Sabtu, terus Minggu itu kan pulang. Minggu sore itu pulang. Nah, ketika Minggu sore itu langsung ada pengumuman kuliah itu diliburkan karena pandemi gitu. Nah, mungkin kan awal-awal dulu pemikiran dari teman-teman mahasiswa itu kayak sedikit ngeremehkan corona ini, pandemi ini kan ya. Maksudnya ngeremehkan itu dalam arti, mungkin pandemi ini cuma 1 minggu, 2 minggu gitu waktu itu. Makanya mungkin awal-awal teman-teman itu sedikit ya biasa aja ketika uh, perpindahan ke daring. Tapi kan waktu itu diliburkan dulu, nggak langsung didaringkan gitu, nggak diliburkan dulu. Dan demikian teman-teman, ini mungkin seminggu 2 minggu gitu. Nah ternyata sampai sekarang itu daringnya diliburkan sama berapa minggu gitu. Sampai UTS itu baru masuk ke daring. Jadi seingatku itu ya pertama kali kita daring itu di UTS kan. Kalau nggak salah di UTS. Nah baru ketika selesai UTS itu kita mulai rutin absen dan kelas itu lewat Zoom. Jadi setelah UTS baru dirutinkan pertemuan kelas itu di Zoom. Nah awal-awal dulu ya apa ya, yang enggak ya kan namanya perpindahan ya, yang kebiasaanku dulu itu luring ke daring kan agak ini kok gini sih rasanya, itu bener-bener mager gitu, apalagi kan kita di rumah sendiri kan ya Pak, di kamar sendiri bawaannya kan ya apa ya, males gerak lah istilahnya kayak gitu. Dan apa ya, setelah setelah apa awal-awal perkuliahan itu teman-teman dari teman-teman mahasiswa itu juga banyak yang lupa absen. Kan biasanya kalau ketika luring kan absen itu ketika ada di kelas kan ya dibagikannya, kita tanda tangan gitu. Nah, tapi kan ketika daring ini kita harus buka cyber, kita harus buka daftar hadir gitu untuk nge-submit attendance itu tadi. Dan teman-teman itu apa namanya? Sedikit teledor di bagian absen dulu awal-awal. Makanya ketika setelah UAS, setelah pergantian dari semester 2 ke semester 3 itu absennya di ditoleransi akhirnya sama dosen-dosen dibikin 100 semua, karena ya namanya juga perpindahan antara luring ke daring itu juga susah gitu buat teman-teman. Kayak gitu sih. Kalau Pram sendiri dulu waktu awal-awal kuliah kan langsung daring ya, itu gimana? Waktu awal kuliah kan langsung daring. Nah, itu ada aku kalau seingatku 7 hari gitu. Nah, mulainya itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jadi sebelum jam 6 itu harus udah mandi, udah pakai baju yang ditentukan. Kayak dulu tuh bajunya kemeja putih, roknya hitam sama sepatu pantofel sama kerudungnya putih juga kalau nggak salah. Nah, itu harus benar-benar duduk di depannya laptop, terus harus on cam. Itu tuh rasanya tuh capek banget gitu loh, Mas. Mata juga perih karena seharian kan lihat laptop terus belum lagi tugas resumnya, terus jadi kayak ospek kok gini sih, kayak nggak ada vibes-nya gitu, nggak dapat. Katanya kan kalau ospek dulu, ospek itu seru loh gitu, apalagi kalau tanya-tanya ke kakak tingkat katanya Amerta itu seru banget. Nah sedangkan aku nggak bisa tuh ngerasain yang namanya Amerta. Terus waktu pertama kali kuliah kan masih awal-awal itu ada kontrak kuliah. Nah, dapat list-list buku itu. Nah, bukunya itu aku beli semua kan, masih belum ngerti sebenarnya apa buku apa aja sih yang sebenarnya dibutuhkan gitu. Nah, itu aku beli semua. Terus lanjut ke semester 2 akhirnya nggak beli semua buku, cuma beli beberapa aja yang memang menurut dosennya itu sangat-sangat penting.
Tapi sekarang udah lanjut semester 3 tuh jadi lebih pengen gitu ke offline, gimana sih rasanya biar bisa kuliah offline gitu, kok online terus, bosen juga, sering lupa absen juga. Mungkin karena ada beberapa dosen yang beliau tuh nggak mengadakan Zoom, tapi materinya ada di aula, di e-learning. Jadinya kita kan udah males nanti aja, akhirnya jadi lupa absen. Nah gitu. Terus kalau semisal kita akhirnya bisa ketemu lagi lewat pembelajaran secara luring, hal apa sih yang mau Mas Novan lakuin? Iya, hal pertama yang mau aku lakuin ketika kita udah luring misalnya. Ya mungkin kalau dari aku sendiri itu aku berusaha mengembalikan kebiasaan-kebiasaanku ketika luring sih, kayak kayak ya mandi itu contohnya ya, contoh kecilnya itu. Terus apa ya? eh, Datang ke kampus kayak mulai lagi lah apa yang nggak pernah aku eh, lakuin ketika setelah kuliah, kayak sosialisasi sama teman-teman, terus ke student center, diskusi-diskusi sama teman-teman, atau sekedar ngobrol-ngobrol santai gitu kan. Hal-hal seperti itu tuh udah udah apa namanya, udah jarang dilakukan ketika kuliah daring. Dan apalagi ya, mungkin aku sendiri bakalan ngadain juga kan, aku kan termasuk ke dalam bagian AMD Bahasa dan Sastra Indonesia juga kan. Mungkin aku bakal mengadakan kayak acara-acara yang dulunya dulunya ketika luring dilaksanakan itu seru gitu, kayak misalnya etalase penyair atau latihan rutin ya semacam itulah, atau ngadain diskusi-diskusi keilmuan kayak gitu dari teman-teman divisi Riskel gitu kan, ada gitu, bisa ngadain gitu juga kayak gitu sih. Kalau yang pertama harus bisa membalikan kebiasaan-kebiasaan ketika luring itu tadi, karena kan kita aku kalau dari aku sendiri ya itu sudah terlena sama kebiasaan-kebiasaan dari daring, kayak misalnya kuliah sambil rebahan kayak gitu ya. Eh, Kuliah sambil rebahan ketika masih ngantuk gitu kan, off cam rebahan itu kan sambil dengerin, kan sering dilakukan juga kan. Terus apa ya, sama ujian sih, yang paling pasti ujian itu kan ketika daring ini banyak sekali ujian itu yang makalah atau open book kayak gitu. Nah ketika luring itu ujian-ujian open book itu sangat sedikit, dan tugas apa, ujian-ujian penugasan itu juga sangat sedikit. Nah mungkin yang pasti juga mengembalikan semangat belajarnya dalam kelas juga tadi juga sih, kalau secara luring kayak gitu. Kalau dari Pram sendiri gimana? Apa yang hal pertama yang dilakukan misalnya kita nanti kuliah secara luring? Kalau aku sih pengennya jalan-jalan dulu ya di kampus, lihat-lihat mana sih kamar mandinya, mana ruang dosennya, ruang eh, Siti Parwati dan lain-lainnya, yang katanya dosen kan ada beberapa ruangan yang namanya sesuai dengan sastrawan Indonesia gitu. Nah, ketemu dosen-dosen juga. Pokoknya intinya pengen lebih explore kampus gitu loh, karena kan kita belum pernah ke kampus sama sekali. Jadi pengennya jalan-jalan dulu gitulah. Terus sama nyobain kantin FIB yang katanya kantin sejuta umat ya Mas. Iya, kalau kantin FIB sendiri ya ketika pandemi ini sudah dibongkar, jadi di belakang itu benar-benar yang terakhir aku lihat ya situasinya di sana itu benar cuma student center, akhirnya yang kantin-kantin sudah dibongkar gitu. Nah, mungkin mungkin kayaknya bakal ada renovasi lagi ya, bakal dibangun lagi nantinya FIB ini. Jadi makin nggak sabar nih pengen kuliah offline. Kalau Mas Novan sendiri gimana? Iya ya, pastinya pastinya juga excited lah, tertarik itu. Gimana sih setelah sekian lama kita daring itu, terus kita kuliah luring, bertemu sama teman-teman, nah, sosialisasi, ngobrol-ngobrol gitu. Yang paling aku kangenin sih yang di student center sih, kita ngobrol-ngobrol santuy setelah kuliah itu benar-benar apa ya, istilahnya itu menaikkan mood banget gitu loh buat kuliah gitu. Gitu sih. Pasti nggak sabar banget lah. Nah, pastinya kita semua nggak sabar ya bakal kuliah offline. Nah, nggak kerasa nih bincang-bincang kita udah harus berakhir. Gimana nih teman-teman pendapat kalian mengenai kuliah secara luring? Boleh langsung komen di bawah ya. Dan jangan lupa buat subscribe, like YouTube HMD Bahasa Sindo, serta nge-follow podcast kita di Spotify.
Mungkin itu dari aku, dan juga makasih banget buat Mas Novan sudah nemenin aku berbincang kali ini. Iya, sama-sama. Terima kasih juga sudah diundang ya, jadi bisa sharing-sharing ketika pengalaman pengalaman ketika aku kuliah luring, teman-teman 2019 kuliah luring itu gimana. Itu sih. Terima kasih buat teman-teman Sasindo. Ya, sama-sama Mas Novan. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi di podcast dan YouTube HMD Bahasa dan Sastra Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa.